Argentina sempurna. Tapi inilah rekor yang masih diburu Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Argentina kembali mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh peserta Piala Dunia. Sang juara bertahan tidak sekedar lolos dari fase grup. Mereka melakukannya dengan cara yang nyaris sempurna. 3 pertandingan, 3 kemenangan, 9 poin. Dan sekali lagi, nama yang paling banyak dibicarakan bukan hanya Argentina, melainkan Lionel Messi. Di usia yang sudah menginjak 39 tahun, banyak orang mengira turnamen ini hanya akan menjadi panggung perpisahan. Namun kenyataannya justru berbeda. Messi masih mencetak gol, masih menjadi pembeda. Dan yang paling menarik, ia masih terus memecahkan rekor demi rekor di panggung terbesar sepak bola dunia. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Argentina bisa melangkah? Dan rekor apa lagi yang masih mungkin diciptakan Lionel Messi? Argentina lolos dengan nilai sempurna. Sejak pertandingan pertama, Argentina tampil seperti tim yang tahu persis apa yang harus dilakukan. Tidak ada kepanikan, tidak ada eksperimen berlebihan. Lionel Scaloni kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik saat ini. Setiap laga dimainkan dengan pendekatan yang berbeda, tetapi hasil akhirnya selalu sama. Menang. Argentina akhirnya menyapu bersih 3 pertandingan grup, termasuk kemenangan 3-1 atas Yordania pada laga terakhir. Mereka menutup fase grup sebagai juara grup J dengan poin sempurna. Yang menarik, Scaloni bahkan mulai melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain inti diistirahatkan. Namun kualitas permainan Argentina hampir tidak berubah. Itulah tanda sebuah tim juara. Mereka tidak hanya bergantung pada satu pemain. Mereka memiliki sistem yang sudah matang. Tetapi, di tengah kolektivitas itu, tetap ada satu nama yang selalu menjadi pusat perhatian. Lionel Messi. Messi masih menjadi pembeda. Saat melawan Yordania, Messi bahkan tidak bermain sejak menit pertama. Ia memulai pertandingan dari bangku cadangan. Keputusan yang masuk akal, karena babak gugur jauh lebih penting. Namun begitu masuk ke lapangan, ceritanya langsung berubah. 1 tendangan bebas, 1 gol lagi, dan 1 rekor lagi. Gol tersebut membuat Messi mengoleksi 19 gol di Piala Dunia, sekaligus memperpanjang statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Bayangkan, hampir 20 tahun sejak debutnya di Piala Dunia 2006, Messi masih mencetak gol, masih menentukan pertandingan, masih membuat dunia terpukau. Rekor pertama yang sudah pecah. Sebelum turnamen ini dimulai, Messi sebenarnya sudah memegang banyak rekor. Pemain dengan pertandingan terbanyak, pemain dengan menit bermain terbanyak, pemain pertama yang mencetak gol di setiap fase Piala Dunia. Namun tahun ini, ia berhasil memecahkan salah satu rekor terbesar. Rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Rekor yang selama bertahun-tahun dipegang Miroslav Klose akhirnya berhasil dilewati Messi saat fase grup 2026. Sebuah pencapaian yang mungkin dulu terdengar mustahil. Karena sejak era Pele, Maradona, Ronaldo Nazario, hingga Klose, belum ada yang mampu mempertahankan konsistensi selama 6 edisi Piala Dunia. Messi melakukannya. Rekor kedua yang baru saja diciptakan. Tetapi ternyata itu belum selesai. Gol ke gawang Yordania menghasilkan sejarah baru.
Messi kini menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Bukan 7 laga dalam satu turnamen, melainkan 7 pertandingan resmi berturut-turut sejak fase gugur Piala Dunia 2022 hingga fase grup 2026. Sebuah rekor yang bahkan melampaui catatan legenda seperti Just Fontaine dan Jair Singo yang sebelumnya mencetak gol dalam 6 laga beruntun. Ini menunjukkan satu hal. Messi mungkin semakin tua, tetapi instingnya sebagai pencetak gol belum benar-benar hilang. Rekor yang masih bisa diciptakan. Lalu, apa lagi yang masih mungkin terjadi? Yang pertama, tentu jumlah gol. Jika Argentina melaju hingga final, Messi masih memiliki peluang menambah 4 pertandingan lagi. Artinya, angka 20, 21, bahkan lebih sangat mungkin tercapai. Semakin banyak gol yang ia cetak, semakin sulit rekor itu dikejar generasi berikutnya. Yang kedua, jumlah kemenangan di Piala Dunia. Setiap kemenangan Argentina akan membuat koleksi kemenangan Messi semakin sulit disentuh pemain lain. Bukan hanya soal bermain lama, tetapi juga terus menang. Dan itu jauh lebih sulit. Kemudian ada satu rekor yang mungkin paling istimewa. Menjadi kapten pertama yang mampu membawa Argentina juara dunia 2 kali berturut-turut di era modern. Jika Argentina berhasil mempertahankan gelar, Messi akan menempatkan dirinya dalam level sejarah yang hampir mustahil dibandingkan dengan pemain manapun. Karena mempertahankan gelar Piala Dunia jauh lebih sulit daripada merebutnya. Bahkan banyak tim besar gagal melakukannya. Tantangan sebenarnya baru dimulai. Namun, semua rekor itu hanya bisa tercapai jika Argentina mampu melewati babak gugur. Dan disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Di fase grup, kesalahan masih bisa diperbaiki. Tetapi di fase gugur, satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Tidak ada pertandingan kedua. Tidak ada kesempatan mengulang. Hanya ada satu pemenang. Karena itu, beban Argentina justru semakin besar. Semua orang sekarang menempatkan mereka sebagai favorit. Dan setiap lawan akan datang dengan motivasi ekstra. Mengalahkan sang juara bertahan. Apakah Messi masih menjadi pemain terbaik? Inilah pertanyaan yang terus muncul. Apakah Messi masih pemain terbaik? Jawabannya mungkin berbeda-beda. Dari sisi kecepatan, tentu tidak lagi seperti 10 tahun lalu. Tetapi sepak bola tidak hanya soal berlari. Messi masih memiliki sesuatu yang sulit diajarkan. Visi, ketenangan, dan kemampuan membaca pertandingan. Ia mungkin hanya menyentuh bola beberapa kali, tetapi satu sentuhan itu bisa mengubah hasil pertandingan. Dan itulah mengapa hingga hari ini setiap lawan tetap takut ketika melihat nomor 10 Argentina masuk ke lapangan. Argentina sudah menyelesaikan pekerjaan pertama mereka. Lolos dari fase grup dengan nilai sempurna. Tetapi perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Sementara itu, Lionel Messi kembali membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Satu demi satu rekor telah ia pecahkan. Dan mungkin beberapa rekor terbesar lainnya masih menunggu. Apakah ini benar-benar Piala Dunia terakhir Messi? Belum ada yang tahu. Tetapi jika memang ini adalah bab terakhir, ia sedang menulis penutup yang luar biasa. Dan jika Argentina kembali mengangkat trofi, mungkin kita tidak hanya sedang menyaksikan akhir dari sebuah karir,
kita sedang menyaksikan lahirnya kisah terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Keluar semua tentang cinta, tentang masa muda. Kadang nyanyi, kadang tertawa, kadang juga curhat sedikit drama. Satu botol moke di tengah meja, cerita mulai tambah meriah. Dari yang muda sampai yang tua, semua tertawa sama-sama. Kalau pesta tanpa moke, rasa pesta kurang lengkap. Dari acara kecil sampai besar, ini cerita anak NTT, dari kampung sampai kota. Kalau kumpul hati senang karena persaudaraan nyata. Bukan cuma minum saja, tapi cerita yang dijaga. Karena di setiap botol moke ada tawa dan juga rasa. Dari Kupang sampai seluruh